Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 masih mengenai pembahasan tentang teks deskripsi, yaitu tentang mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Yang pertama, jenis teks deskripsi subjektif. Di sini adalah sebuah teks yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi kalau subjektif ini kamu menggambarkan suatu objek itu berdasarkan pendapat kamu, bagaimana benar-benar real dari pendapat kamu sendiri. Misalkan kalau dari misalkan suatu objek tempat wisata, misalkan Ragunan, ya kamu hanya benar-benar memberikan pendapat. Misalkan di sana kira-kira jumlah pengunjung yang datang itu misalkan ratusan. Nah, di situ kan tidak objektif, belum tentu ratusan, bisa saja lebih dari itu. Jadi kamu benar-benar mendeskripsikan dengan pendapat kamu sendiri. Nah, yang kedua, teks deskripsi spatial, yaitu kamu hanya mendeskripsikan objek berupa benda, tempat, atau ruangan. Nah, kalau secara keseluruhan mendeskripsikan itu kan bisa orang, benda, tempat, dan ruang. Tetapi kalau untuk spatial khusus ke benda, tempat, dan ruangan saja. Teks deskripsi objektif. Nah, kalau di sini berbeda dengan subjektif. Kalau subjektif tadi hanya berdasarkan pendapat kamu sendiri. Kalau objektif ini mendeskripsikan dengan digambarkan dengan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Misalkan kalau kamu mau menggambarkan deskripsi tentang suatu rumah atau bangunan. Nah, misalkan bangunan ini benar-benar sudah rapuh. Misalkan bagian temboknya sudah hampir rubuh, bagian pintunya sudah dimakanin rayap. Nah, itu kan benar-benar kamu berikan penilaian secara real, secara berdasarkan dengan keadaan objek yang sebenarnya. Nah, kalau subjektif itu kamu hanya berikan saran-saran menurut pendapat kamu saja. Jadi kamu seperti menjelaskan saja, tapi tidak disertai dengan keadaan yang sebenarnya pada objek. Nah, kalau spatial sekali lagi berdasarkan benda ya, berdasarkan benda, tempat, atau ruang. Dia tidak mendeskripsikan orang atau menjabarkan mengenai orang. Nah, objektif tadi benar-benar mendeskripsikan apa adanya, benar-benar sesuai dengan bagaimana keadaan objek ya. Kalau misalkan tadi bangunan, misalkan tadi tentang boneka, bagaimana bonekanya, misalkan bonekanya warnanya merah, besar ya kan. Nah, itu benar-benar sesuai dengan keadaan objeknya. Kamu tidak menambahkan pendapat kamu sendiri, berbeda dengan subjektif. Jadi kamu benar-benar fokus mendeskripsikan apa adanya, bagaimana keadaan objek. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, ada kata umum dan kata khusus. Nah, kalau kata umum ini biasanya yang biasa kita dengar ya. Nah, kalau kamu tahu, ternyata misalkan kita sering mendengar kata baik, melihat, membawa, dan indah. Kalau misalkan baik itu ternyata itu kata umum. Tapi kata khusus dari baik itu apa? Kan banyak, bisa dia baiknya itu tulus, ramah, suka memberi, suka menolong, penuh kasih sayang. Nah, itu kan juga bisa dikatakan dengan baik, tapi itu kata khususnya. Kalau melihat banyak, tapi kata khusus dari melihat apa? Oh, kamu melihatnya itu dengan menengok, menyaksikan, melirik, memandang, mengamati, seperti itu. Jadi itu kata umum yang sering kamu dengar. Dan membawa, kata khususnya dari membawa apa? Oh, mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, dan memanggul. Indah, kata umum dari indah. Kamu pasti kan sering, suasananya indah banget. Nah, indah itu bisa dikategorikan
indah yang lain dengan kata khususnya, yaitu cantik, menawan, seperti itu. Jadi kata umum itu yang biasa kita sering dengar, tapi ternyata di balik kata baik, melihat, membawa, dan indah itu ada kata khususnya lagi. Misalkan kamu bilang teman kamu, ih dia baik banget ya, pasti kan kamu punya persepsi sendiri bagaimana kamu bisa bilang orang itu baik, karena kamu menganggap orang itu baik karena oh orang itu tulus ya, ramah, orangnya murah senyum. Nah itu bisa kamu kategorikan kata khusus ke dalam kata umum, yaitu baik. Lalu kalimat penjelasan terperinci. Ciri-ciri kalimatnya yaitu misal kalimat ya, ibuku orang yang sangat baik. Loh kok bisa, bagaimana? Kalimat penjelasannya, rinci itu penjelasannya secara jelas. Bagaimana bisa dibilang ibuku orang yang sangat baik? Nah, penjelasannya di sini adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang kedua, ayahku orang yang sabar. Bagaimana bisa disebut ayahku orang yang sabar? Kenapa? Penjelasannya apa? Nah, di sini kalimat rincinya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Misalkan kalau kalimat deskripsi kamu ingin mendeskripsikan, sekali lagi contoh yang kemarin, wah lokasi puncak ini sangat indah. Loh kok bisa kamu bilang indah? Nah kalimat penjelasannya mana? Kalimat rincinya mana? Ya karena kalimat puncak diselilingi dengan gunung-gunung yang menyejukkan, terus suasananya juga sejuk, juga udaranya segar. Nah itu penjelasan dari bagaimana kamu bisa bilang puncak itu indah. Nah jadi sini ada kalimat dan penjelasan dari kalimat rinciannya. Lalu ada majas. Majas dalam teks deskripsi biasanya menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan suatu objek. Yang pertama ada majas asosiasi. Majas yang membandingkan ada dua hal yang tidak sama, tetapi dianggap memiliki persamaan dalam hal sifat dan karakternya. Contoh kalimatnya, pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Nah, membandingkannya ini membandingkan pantai Senggigi dengan lukisan di kanvas. Nah, pantai itu kan kita gambarkan luas. Nah, kamu gambarkan dengan lukisan di kanvas di alam yang luas terbentang. Jadi kamu membandingkan di antara dua hal tersebut. Yang pertama tadi ada majas asosiasi, yang kedua personifikasi, membandingkan suatu benda mati seolah-olah hidup dengan memiliki sifat-sifat seperti manusia. Contohnya, angin lembut terasa mengelus kulit, bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Angin lembut terasa mengelus kulit. Angin lembut, angin seolah-olah memegang kita, ya, menyentuh kita gitu, menyentuh kulit kita dengan begitu lembutnya. Terus bukit-bukit tangguh. Bukit-bukit tangguh biasa kita membuat penilaian atau sifat untuk seseorang kan. Nah, di sini kita memberikan sifat tersebut kepada benda mati yang kita perumpamakan seolah-olah hidup. Yang ketiga ada majas alegori, membandingkan dengan memberikan ungkapan atau kiasan yang tidak menyatakan secara langsung maknanya. Contoh kalimat, seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu. Membandingkan dengan memberikan ungkapan atau kiasan yang tidak menyatakan secara langsung maknanya. Jadi memang ada pengertiannya lagi, tidak secara langsung seperti dua majas sebelumnya. Seketika kedamaian dan kenyamanan, ya, misalkan kamu menggambarkan suatu keadaan lingkungan di puncak, seketika kedamaian dan kenyamanan seperti ini kamu membandingkannya dengan merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu.
Nah, yang terakhir majas metafora, yaitu membandingkan sesuatu benda secara analogis. Contoh, keindahan membuat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Atau sang mentari biasa kita sebut dengan matahari. Dengan misalkan benda secara analogi dengan secara pemikiran kita ya. Misalkan keindahan membuat merah sang mentari. Sang mentari itu apa sih? Perumpamaannya itu apa sih? Oh, sang mentari yaitu matahari. Nah, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan bui-bui putih bersih. Nah, di situ analoginya di mana? Permadani biru toska. Apa sih permadani biru toska itu? Oh, pantai. Jadi kita menggambarkan gitu. Jadi kita memang membuat kiasan pada kalimat. Jadi agar pada saat kita membuat teks deskripsi itu kalimatnya atau susunan bahasanya itu indah, gak monoton karena kamu menggunakan 4 majas tersebut. Misalkan kamu menggambarkan pantai itu dengan sebutan permadani biru toska. Nah, bisa kamu dengan yang lainnya atau dengan perumpamaan kamu sendiri seperti itu. Kalau tadi sang mentari yaitu matahari. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai teks deskripsi. Akan kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.